Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga tetap sehat dan ceria. Baik anak-anak, kembali lagi di pelajaran matematika bersama Bu Andita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Oke anak-anak, bentuk pecahan di sini ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah pecahan persen. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang pecahan biasa. Tak kenal maka ta'aruf. Kita akan berkenalan terlebih dulu dengan pecahan biasa. Dari kelas 3, kalian sudah mengenal pecahan bukan? Dapatkah kalian membaca pecahan-pecahan ini? 1/3, 3/8, 2/5, 3/2, dan 11/3. Oke, sudah bisa membaca ya? Nah, pecahan-pecahan ini terdiri dari 2 angka. Angka yang atas dinamakan pembilang dan angka yang bawah dinamakan penyebut. Oke, Ibu tulis ya. Yang atas adalah pembilang dan yang bawah dinamakan penyebut. Oke anak-anak, pecahan-pecahan seperti ini kita kenal sebagai pecahan biasa. Oke anak-anak, yang kedua kita akan belajar tentang pecahan campuran. Tak kenal maka ta'aruf. Kita akan lanjut berkenalan dengan pecahan campuran. Ketika mempelajari pecahan biasa, kadang kita menemukan angka pembilang lebih besar dari angka penyebut. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan, angka pembilang jauh lebih besar daripada penyebut, ya. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Itu dinamakan pecahan tidak murni. Dan pecahan tidak murni ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana jika misalnya pembilang lebih kecil daripada penyebut? Nah, itu nanti kita lanjutkan ke desimal. Sekarang kita fokus ke campuran dulu ya. Baik, perhatikan di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Lihat yang pertama. 3/2. Pecahan biasa ini jika dirubah ke pecahan campuran adalah 1/2. Bagaimana cara membacanya? Ini bisa dibaca 1/2 atau 1/2. Perhatikan ya cara membacanya. 1/2 atau 1/2. Kemudian yang kedua 5/4. Jika ini kita rubah ke pecahan campuran, maka akan menjadi 1/4. Perhatikan cara membacanya. 1/4 atau 1/4. Perhatikan ya. 1/4 atau 1/4. Kemudian kita lanjut ke pecahan yang ketiga, yaitu 14/5. Jika kita ubah ke pecahan campuran, maka akan menjadi 24/5. Perhatikan cara membacanya ya. 24/5.
2, 4 per 5. Baik anak-anak, pecahan campuran adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk campuran, yaitu ada bilangan cacah, ya, yang paling depan adalah bilangan cacah dan yang belakangnya adalah pecahan. Ingat ya, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan cacah dan juga pecahan. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ingat ya, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran yaitu ada bilangan cacah dan juga ada pecahan. Oke, jika pembilang pecahan biasa lebih besar, ingat ya, jika pembilang pecahan biasa lebih besar daripada penyebut, maka pecahan biasa tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan pembagian bersisa atau dengan cara memisahkan bagian bilangan cacah dengan bagian pecahan. Nah, nanti ibu akan memberikan dua cara ya kepada kalian semuanya. Nanti ketika ibu memberikan soal atau tugas, kalian boleh mengerjakan dengan cara yang menurut kalian itu paling mudah. Perhatikan, yang bisa diubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran yaitu jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya, di sini ada pecahan 8 per 5. Nah, kita akan mencoba mengubah pecahan biasa ini, pecahan yang hanya ada pembilang dan penyebut, menjadi pecahan campuran yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan pecahan. Maaf, bilangan cacah dan pecahan. Oke. Di sini ada pecahan biasa 8 per 15. Seperti tadi, ibu akan menjelaskan dua cara ya di sini. Cara pertama, kita akan menggunakan pembagian bersisa. Perhatikan, di sini ada 8 per 5. Nah, kita akan menggunakan pembagian bersisa. Ya. Dengan pembagian bersusun. Kalau di Jawa namanya porogapit ya. 8 dibagi 5. Sudah pernah belajar kan? Ayo, diingat lagi ya. Perhatikan, 5 dikali berapa yang mendekati 8? 5 dikali berapa yang mendekati 8, tetapi tidak boleh lebih dari 8 hasilnya. Coba ya, kalau 5 dikali 2, 10 ya. 10 berarti lebih dari 8. Berarti kita akan ambil 5 dikali 1 ya. 1 dikali 5 adalah 5. Oke, kita kurangi. 8 dikurangi 5 adalah 3. Perhatikan ya. Nah, ini kita sudah menemukan. Perhatikan, yang di atas itu adalah termasuk bilangan cacah ya. Ini kita anggap bilangan cacah yaitu 1. Kemudian berapa ini sisanya? 3 per 5. Perhatikan ya letaknya. 1, kemudian 3 per 5. 1, 3 per 5. 1, 3 per 5. Jadi 8 per 5 pecahan biasa ini, pecahan campurannya adalah 1, 3 per
Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu memisahkan bilangan cacah dari pecahan. Perhatikan, pecahan biasanya adalah 8/5. Kita akan memisahkan bilangan cacah dari pecahan. Perhatikan, penyebutnya adalah 5, berarti awalnya adalah 5 ya. 5 ditambah berapa yang hasilnya adalah 8? 5 ditambah 3. Paham ya? Kenapa ini 5? Karena supaya sama dengan penyebutnya. Jadi 5. Kemudian kita cari 5 ditambah berapa supaya hasilnya adalah 8. Nah, setelah sampai sini, kita akan pisahkan pecahan ini. 5/5 dan ditambah 3/5. Perhatikan, 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, kita sudah bertemu dengan bilangan cacah. 1 ini adalah 3/5. Jadi 8/5 pecahan campurannya adalah 1/3/5. Ya. Ibu ulang ya. Ini penyebutnya adalah 5. Kemudian yang ini kita samakan seperti penyebut, yaitu 5. Kemudian 5 ditambah berapa yang hasilnya adalah 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Setelah sampai sini, kita akan pisahkan pecahan ini. 5/5 ya. 5/5 dan 3/5. Kemudian 5 dibagi 5 adalah 1 ya. Kemudian kita satukan 1/3/5. Jadi 8/5 pecahan campurannya adalah 1/3/5. Coba lebih mudah menggunakan cara 1 atau cara 2? Itu kembali ke kalian semuanya ya. Oke, next. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Perhatikan pecahan campuran berikut ini. 1/2 atau 1/2. Kita akan mengubah pecahan ini ke pecahan biasa. Nah, perhatikan ya. Caranya adalah, perhatikan, 2 dikali 1. Perhatikan, 2 dikali 1. Perhatikan ya, 2 dikali 1, kemudian ditambah 1. Ini penyebutnya berapa? Penyebutnya 2. Nah, perkaliannya kita kurung ya, karena harus kita kerjakan lebih dulu. Perhatikan, 2 dikali 1 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Penyebutnya adalah 2. Nah, untuk memastikan jawaban kita betul atau tidak, benar atau salah, kita akan coba ya. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3/2. Nah, berarti sudah betul. Sekarang contoh yang kedua adalah 2/4/7. Ya. 2/4/7. Caranya sama. Penyebut kita kalikan dengan bilangan cacah. 7 dikali 2. Ingat ya, penyebut kita kalikan dengan bilangan cacah. Kemudian bilangan cacah kita tambahkan dengan pembilang. Ditambah 4.
Per penyebutnya adalah 7. Perkalian kita kurung karena harus kita kerjakan terlebih dulu. 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Per penyebutnya adalah 7. Coba kita hitung kembali. 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 4, 18 per 7. Mudah bukan? Baik anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan dari ibu tadi, sekarang silahkan buka buku tulis matematika kalian, kemudian kerjakan soal berikut. Soal bagian pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Ada 5 nomor. Dan yang bagian kedua adalah ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Semangat ya! Matematika, semangat dan ceria. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.